Hai anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu lagi pada pagi ini. Kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau nyanyi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku letih lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku letih lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sayang kepada kami. Tuhan, pada pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pada pagi ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana kita mau belajar dengan satu judul, yaitu hormatilah orang tuamu. Nah, anak-anak nanti di rumah tolong dibaca ya, Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Nanti anak-anak dibaca ya bersama dengan papi mami di rumah. Nah, anak-anak, pada pagi ini kita mau belajar. Ternyata menghormati orang tua itu bukan hanya sekedar perintah daripada Tuhan. Ya, kalau anak-anak belajar ya, ketika Allah memberikan 2 loh batu, ada 10 perintah Allah di dalamnya, yaitu perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Pada pagi ini kita mau belajar. Ada satu pribadi yang mau memberikan contoh bagi kita, yang mau kasih tahu kepada kita kalau dia sendiri pun melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu menghormati ayahnya dan ibunya. Siapakah dia? Nah, namanya adalah Yesus. Siapa namanya anak-anak? Dia adalah Yesus. Nah, Yesus adalah Allah yang sejati, tapi Yesus juga manusia yang sejati. Karena waktu Yesus ada di dunia, dia tidak datang dengan tiba-tiba, tapi dia lahir dari seorang ibu yang bernama Maria, dan ayahnya adalah Yusuf, yaitu ayah dari Yesus. Walaupun Maria mengandung dari Roh Allah, ya. Nah, anak-anak, tapi dia di dunia ini Allah memberikan dia ayah dan ibu. Namanya ayahnya adalah Yusuf, ibunya adalah
Maria. Lihat tuh, Yesus juga makan bersama dengan papa mamanya loh. Anak-anak makan bersama dengan papa mamanya tidak? Nah, bukan hanya itu anak-anak. Tuhan Yesus, siapa yang tahu ayahnya Tuhan Yesus kerjanya apa ya? Coba siapa yang tahu ya pekerjaannya ayahnya Tuhan Yesus ya? Nah, ternyata anak-anak, ayahnya itu pekerjaannya adalah sebagai tukang kayu. Jadi kalau dia mau buat mebel, buat pintu, atau mungkin dia buat untuk tiang-tiang rumah. Nah, itu adalah pekerjaan Bapak Yusuf, ayahnya Yesus. Nah, mereka itu tinggal di sebuah rumah yang bernama kota Nazaret. Nah, anak-anak, mereka tinggal di kota Nazaret. Mereka ayahnya bekerja di sana sebagai tukang kayu. Nah, lihat tuh anak-anak. Yesus pada waktu itu berumur 12 tahun. Dia juga rajin bantuin papahnya. Ya, mungkin dia nggak bisa ya ngangkat pintu yang besar karena dia masih kecil. Tapi minimal dia bawain air minum buat papanya, atau mungkin dia sapu-sapu, dia bersih-bersihin bekas kayu-kayu daripada pekerjaan ayahnya. Wah, dia membantu ayahnya. Nah, anak-anak, keluarga Yesus bersama dengan papahnya, ayahnya dan ibunya dan seluruh orang-orang Yahudi pada masa itu, ya, setiap tahun atau pada tepatnya setiap perayaan hari Paskah, ya, mereka itu selalu pergi ke Yerusalem. Tuh, lihat itu. Mereka itu berjalan ke kota yang bernama kota Yerusalem. Nah, di sana mereka mau merayakan Paskah. Nah, anak-anak, biasanya Paskah itu setahun sekali. Jadi, setiap tahun mereka, keluarga Yesus, pergi ke Yerusalem. Nah, anak-anak, apakah yang dilakukan oleh keluarga Yesus? Coba lihat di situ, apa yang dilakukan oleh keluarga Yesus? Mereka ternyata memberikan persembahan domba di bait Allah. Mereka sudah bawa domba, mereka memberikannya kepada imam karena menurut tradisi bangsa Israel, orang-orang Yahudi pada masa itu, setiap kali mereka merayakan Paskah, mereka harus memberikan persembahan korban bakaran. Nah, anak-anak, hati Yesus bersama dengan papa mamanya senang sekali karena sudah memberikan persembahan kepada Allah di bait Allah. Nah, anak-anak, pada waktu itu, karena itu setahun satu kali, jadi memang menurut kebiasaan, menurut tradisi, semua orang dari seluruh penjuru memang berkumpul di bait Allah di Yerusalem ini, ya. Mereka selalu akan datang setahun sekali ke bait Allah untuk memberikan persembahan. Nah, waktu ayah dan ibunya Yesus sudah selesai memberikan persembahan, ya mereka pulang dong, bener nggak? Kayak anak-anak kalau sudah selesai sekolah kan pulang ya ke rumah. Nah, sama dengan ayah dan ibunya Yesus. Mereka pikir mereka sudah memberikan persembahan, mereka pulang. Waktu mereka pulang itu kan banyak orang ya. Jadi ayahnya Yusuf dan Maria itu ya pulang aja. Dia pikir ya Yesus pasti sama-sama mereka gitu ya. Nah, mereka asik pulang. Waktu mereka di jalan, apa yang terjadi anak-anak? Waktu mereka di jalan, ya, perhatikan di situ. Ternyata di tengah jalan mereka itu lihat-lihat. Loh. Oh, di mana Yesus? Si papinya Yusuf tanya, "Mi, kamu lihat Yesus nggak, Mi?" "Oh, di mana? Kan tadi sama papi." "Nggak ada tuh." Terus bilang, "Lah dari tadi kan sama papi, terus jalan-jalan sama papi." "Enggak, tadi kan kita sama-sama memberikan persembahan di bait Allah." Terus mereka tanya temennya, mereka tanya saudara-saudaranya yang ikut pada waktu itu, "Hei, kalian lihat
Yesus nggak, siapa tahu dia main di sungai atau dia main petak umpet, bukan ya, atau dia bersembunyi di balik pohon. Coba cari aja. Aku nggak lihat Yesus, aku nggak tahu di mana Yesus. Itu kata teman-temannya Maria dan Yusuf. Mereka tidak bisa menemukan Tuhan Yesus. Mereka teriak-teriak panggil, Yesus, Yesus, di manakah engkau? Oh, Yesus. Nah, mereka cari-cari, nggak ketemu juga. Akhirnya apa? Papanya, mamanya Yesus, Maria dan Yusuf, Papi, ayo kita balik aja ke Yerusalem. Siapa tahu Tuhan Yesus tuh ketinggalan. Waduh, sama ya seperti anak-anak ya, suka kalau ke sekolah suka ketinggalan buku PR lah, buku apalah, atau mungkin pergi main kemana, ketinggalan mainan, ya kan? Nah, anak-anak coba perhatikan. Wah, ayo kita balik lagi ke Yerusalem. Siapa tahu dia ketinggalan. Terus dia cari-cari, dia tanya-tanya kepada orang-orang di sekitar. Permisi, apakah kalian melihat Yesus? Nggak ada. Dia tanya lagi, nggak ada. Nah, dia balik ke Yerusalem. Nah, anak-anak, berapa lama ya papi maminya cari-cari Tuhan Yesus ya? Tuhan Yesus yang nggak ada. Aduh, anak-anak, bukan hanya 1 jam loh. Siapa di sini yang pernah hilang di pasar atau yang pernah hilang di mall? Nah, anak-anak, ternyata hilangnya Yesus bukan hanya 1 jam, 2 jam, 1 hari, tapi Yesus tidak ketemu selama 3 hari. Karena perjalanannya sudah cukup jauh, baru papa mamanya sadar kalau Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Nah, setelah 3 hari, ya, akhirnya apa anak-anak? Tuhan Yesus ditemukan di mana? Tuhan Yesusnya sedang apa dia anak-anak? Ternyata Tuhan Yesusnya sedang ngobrol di bait Allah bersama dengan siapa? Dia bukan ngobrol bersama dengan teman-temannya, enggak. Dia bukan ngobrol bersama dengan sepupunya, enggak. Tapi Tuhan Yesus sedang ngobrol, bicara sama siapa? Para imam. Para imam itu anak-anak tahu enggak siapa? Dia adalah pemimpin di bait Allah. Lihat tuh, orangnya aja sudah tua-tua, sudah jenggotan. Tapi Yesus bisa menjawab semua pertanyaan para bapak-bapak imam itu. Nah, anak-anak, Tuhan Yesusnya dicari-cari sama papinya, ketemu di bait Allah. Terus, oh Yesus, kenapa kamu ada di sini? Yesusnya jawab apa anak-anak? Coba perhatikan di situ. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ngomong apa? Aku berada harus berada di bait Allah. Yesus harus berada di bait Allah. Kenapa? Karena bait Allah adalah rumah Allah Bapanya. Jadi Tuhan Yesus berkata, sebenarnya Tuhan Yesus tidak salah anak-anak. Karena dia adalah anak Allah. Sebenarnya dia bukan tidak taat kepada orang tuanya atau melawan orang tuanya, tidak. Tapi dia memang harusnya berada di bait Allah, di rumah Bapa di surga. Nah, anak-anak perhatikan, walaupun dia tidak salah, perhatikan di situ, tapi papa mamanya nggak ngerti apa yang diomongin Tuhan Yesus. Ya, dia nggak tahu, papanya Yusuf itu nggak ngerti. Kan rumahnya Yesus itu di Nazaret, jadi pulangnya harus kemana? Ke Nazaret. Terus Tuhan Yesusnya bilang gini, aku mau tetap di sini. Bingung deh si papanya, tapi si papanya karena dia sayang sama Yesus, Yesus adalah anaknya. Maria dan Yusuf juga berkata apa? Ayo Yesus, go home, pulang ke Nazaret, pulang ke rumah kita. Ayo, kita udah ketinggalan. Saudara-saudara kita, teman-teman kita udah jalan duluan. Ayo cepet kita pulang.
Nah, anak-anak, apakah Tuhan Yesus marah-marah kepada papinya? Tuh, lihat, apakah Tuhan Yesus marah-marah kepada papinya? Tuh, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, anak-anak? Nah, Tuhan Yesus T-A-A-T, taat. Dia mentaati perintah papa mamanya. Dia mentaati keinginan atau perkataan ayah dan ibunya. Untuk apa? Pulang. Go home. Nah, anak-anak, yes papa, yes mama, yes papi, mari kita pulang. Anak-anak, Tuhan Yesus tidak marah, Tuhan Yesus tidak menolak, tapi Tuhan Yesus T-A-A-T, taat. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Akhirnya Tuhan Yesus dan papa mamanya, Maria dan Yusuf, pulang ke Nazaret. Nah, mereka pulang bersama-sama karena Tuhan Yesus mau menghormati orang tuanya. Tuhan Yesus mau taat kepada orang tuanya. Tuhan Yesus mau mendengarkan perkataan orang tuanya. Nah, anak-anak perhatikan. Akhirnya setelah mereka pulang, Yesus pun tetap diasuh oleh Maria dan Yusuf sampai nanti dia melayani Tuhan, ya. Nah, perhatikan, Yesus makin besar, dia semakin pintar. Hikmat itu adalah kepintaran, kebijaksanaan, bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang jahat dan yang baik. Nah, anak-anak, karena dia menghormati orang tuanya, dia mau mendengar perkataan orang tuanya, dia mau taat kepada orang tuanya, Allah dan manusia mengasihi Tuhan Yesus. Allah semakin mengasihi Tuhan Yesus, dan Maria dan Yusuf pun semakin sayang kepada Tuhan Yesus. Siapa anak-anak mau disayang sama papa mamanya? Siapa yang mau disayang sama Allah? Terlebih lagi Ibu Herti mau. Nah, anak-anak, dari cerita yang tadi, kenapa sih kita perlu menghormati orang tua? Coba, mudah atau susah menghormati orang tua? Ya, kadang-kadang kita jengkel, kadang-kadang kita bete, kadang-kadang kita merasa terganggu. Tapi ingat, menghormati orang tua adalah perintah, bukan dari Ibu Herti. Ingat loh, menghormati orang tua adalah perintah dari Allah. Ya, terus kemudian bukan hanya perintah, tapi ini paling luar biasa. Jadi Allah itu bukan hanya merintah-merintah doang. Ayo kamu lakukan ini. Enggak. Tapi ingat, Allah sendiri melakukannya. Lewat siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan contoh, memberikan teladan kepada Ibu Herti, kepada anak-anak. Meskipun Tuhan Yesus adalah Allah, meskipun Tuhan Yesus adalah punya kekuatan yang hebat, bisa menciptakan alam semesta ini, tapi waktu Yesus punya ayah dan ibu, Maria dan Yusuf, dia mau menghormati mereka. Nah, anak-anak, oleh karena itu, menghormati orang tua bukan hanya perintah dari Allah, bukan hanya karena teladan dari Yesus, tapi yang ketiga, sudah memang seharusnya. Kenapa? Karena mereka lah yang melahirkan kita, ibu kita yang melahirkan kita, mereka yang mengandung kita, ibu kita. Kemudian bukan hanya melahirkan kita, ayah dan ibu kita merawat kita, membesarkan kita, memberi makan,
menyekolahkan kita, menjaga kita, membeli kita pakaian. Jadi sudah seharusnya anak-anak kita hormat kepada orang tua, hormat kepada papa dan mama, hormat kepada ayah dan ibu. Nah, anak-anak, gimana sih Bu Herti caranya supaya kita bisa menghormati orang tua? Apakah setiap kali papa pulang dari kantor, permisi, terus papa, siap, hormat kepada papa, gerak? Bukan. Atau mama pulang dari pasar atau pulang dari pekerjaan, hormat kepada mami atau kepada mama, gerak? Gitu? Bukan. Tapi menghormati orang tua itu yang pertama, mau mendengarkan perkataan orang tua. Nah, anak-anak, mau mendengarkan perkataan orang tua. Nah, anak-anak, jadi kalau papanya manggil nih ya, manggil Jaden, jangan pura-pura tidak mendengar. Ingat loh ya, jangan kalau misalnya maminya Olit, kita pura-pura atau Sierra, pura-pura main game gitu kan. Atau papinya bilang, ayo belajar, ada Zoom, ada Classroom, bilang nggak mau, maunya nonton, maunya tidur. Ayo sekolah minggu walaupun online, nggak mau, maunya main game aja. Ingat, menghormati orang tua, mau mendengarkan perkataan mereka. Kalau mau mendengarkan perkataan mereka, berarti kita mau taat. Kalau kita disuruh belajar, belajarlah dengan baik. Kalau kita disuruh makan, makanlah dengan baik. Kalau kita disuruh berdoa, berdoalah dengan baik. Nah, anak-anak, bukan hanya taat, tapi kita mau mengasihi orang tua. Nah, bukan hanya sayang, bukan hanya mau mendengarkan, taat, tapi kita sayang kepada papi mami ya. Selalu mendoakan mereka, selalu mengasihi mereka. Caranya gimana? Kita mau membantu mereka. Jadi anak-anak, walaupun kita masih kecil, jangan hanya main game aja. Kalau habis makan, piringnya disimpan pada tempatnya. Kalau misalnya habis belajar, mejanya harus dibereskan. Kalau anak-anak bisa membereskan tempat tidur ya, atau mungkin membantu mama kalau mau masak, sambil cuci-cuci sayur, boleh. Atau kalian mau membantu mama nyapu rumah ya, boleh. Atau lap-lap, boleh. Karena apa? Kita mau menghormati orang tua. Nah, anak-anak, kita mau nyanyi ini. Siapa yang tahu lagu ini? Nah, yuk kita nyanyi ya. Pasti anak-anak sudah tahu semuanya. Yesus, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama,
sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Nah, anak-anak, Yesus sayang kepada semua. Jadi kita harus sayang kepada Papa, sayang kepada Mama. Nah, anak-anak, ini ada kuis ya. Anak-anak nanti boleh menjawab pertanyaan ini ya. Nah, yang pertama, coba kalian tuliskan, siapakah nama ayah dan ibu Yesus? Yang kedua, kemanakah keluarga Yesus pergi setiap hari perayaan Paskah? Nah, anak-anak, pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yesus di bait Allah? Nah, yang keempat, bagaimana sikap Yesus kepada orang tuanya? Nah, yang terakhir, ceritakan mengapa kalian sulit sekali menghormati orang tua. Ayo coba kalian ceritakan ya, kenapa sih Bu Herti kita itu sulit banget menghormati orang tua? Yuk kamu coba ceritakan atau tuliskan ya. Nah, nanti jawabannya dikirimkan kepada Ibu Herti ya. Sekarang kita mau denger ya lagu ini dan kita mau nyanyi bersama-sama. Nah, pujian yang sangat indah sekali ya anak-anak ya. Katanya apa? Taat itu indah. Ya, nah anak-anak yuk kita mau sekarang ayat hafalan ya. Sama-sama dengan Ibu Herti ya. Coba anak-anak bisa nggak? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Maaf salah ketik ya. Efesus 6 ayat 1. Sekali lagi ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, anak-anak boleh dihafalkan ya ayat hafalannya ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada hari ini begitu sangat indah sekali. Kenapa anak-anak? Tuhan Yesus mengajak kita untuk menghormati orang tua. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Taat itu indah. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memberikan contoh bagi kami.
Tuhan, terima kasih buat papa mama yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Berkatilah mereka ya Tuhan, supaya pekerjaan mereka lancar, supaya mereka boleh memiliki pekerjaan yang baik di tengah-tengah saat yang sulit ini. Tuhan, berikan kesehatan bagi papa dan mama, supaya mereka bisa membesarkan kami sampai kami dewasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi anak Tuhan Yesus yang menghormati orang tua kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan berkata apa? Taat itu indah, ya, menghormati orang tua. Nah, anak-anak, Ibu Herti pengen nanti mendengar kalau ketemu sama orang tua kalian, wah, anak-anak sekarang sudah taat, ya. Meskipun tidak bisa kemana-mana, jangan bete ya, tapi tetap semangat. Oke, ya. Ibu Herti selalu merindukan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Amin. Dadah.